Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai tabel periodik. Berikut adalah perkembangan tabel periodik unsur. Jadi pada tahun 1829 itu dikenal dengan hukum triade yang selanjutnya berkembang pada tahun 1864 yang disebut dengan hukum oktav. Lalu tabel periodik ini disempurnakan oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869. Ya, yang pertama adalah hukum triade. Jadi hukum triade ini dikemukakan oleh Johann Wolfgang Dobereiner pada tahun 1829. Berdasarkan hukum triade, pengelompokan unsur-unsur yang mempunyai sifat kimia sama itu didasarkan pada kenaikan massa atomnya. Hukum triade, unsur yang di tengah mempunyai massa atom rata-rata dari massa kedua unsur yang lain. Ya, jika kita lihat di sini, litium memiliki massa atom 6,9 dan kalium memiliki massa atom 39,1. Untuk menghitung massa atom natrium, dapat dilakukan dengan cara menjumlah dari massa atom litium 6,9 ditambah massa atom kalium 39,1 lalu dibagi 2 dan diperoleh hasil 23. Sehingga berdasarkan hukum triade ini massa atom natrium adalah sebesar 23, yakni massa atom rata-rata dari massa kedua unsur yang lain. Jadi, berdasarkan hukum triade, unsur-unsur disusun sedemikian rupa. Contohnya, klorin, bromin, dan iodin. Lalu ada kalsium, strontium, dan barium. Yang ketiga ada belerang, selenium, dan tellurium. Dan yang terakhir ada litium, natrium, dan kalium. Namun, hukum triade ini memiliki kelemahan, yakni banyak unsur yang mempunyai sifat mirip, namun jumlahnya lebih dari 3. Yang kedua, dikenal dengan hukum oktav. Jadi, hukum oktav ini dikemukakan oleh John Newlands pada tahun 1864. John Newlands merupakan seorang ahli kimia Inggris yang mengusulkan konsep hukum oktav untuk menggambarkan pola periodik dalam sifat-sifat unsur-unsur kimia. Kontribusinya terhadap pengembangan tabel periodik dikenal sebagai tabel periodik Newlands. Berikut ini adalah penjelasan tentang tabel periodik menurut John Newlands. Jadi, menurut Newlands, unsur-unsur kimia menunjukkan pola periodik ketika diurutkan berdasarkan nomor atom mereka. Ia mengemukakan konsep hukum oktav yang menyatakan bahwa setiap unsur yang diurutkan berdasarkan nomor atomnya akan menunjukkan sifat-sifat yang berulang setiap 8 unsur, mirip dengan pola oktav dalam musik. Nah, berikut adalah contoh penyusunan unsur-unsur menurut hukum oktav. Nah, menurut hukum oktav ini juga ada kelemahannya. Apa itu kelemahannya? Yakni ia tidak memperhatikan perbedaan antara massa atom dan nomor atom yang ditemukan kemudian. Poin kedua dari hukum oktav adalah pengurutan berdasarkan bobot atom. Newlands mengusulkan bahwa unsur-unsur harus diurutkan berdasarkan bobot atom mereka. Dan yang ketiga, pengelompokan berdasarkan sifat-sifat serupa. Jadi dalam tabel periodik Newlands, unsur-unsur yang memiliki sifat kimia serupa dikelompokkan bersama atau jadi satu. Ia mencatat bahwa unsur-unsur yang ditempatkan dalam setiap
oktav menunjukkan kesamaan sifat-sifat kimia seperti reaktivitas dan juga valensi. Pada poin keempat, pengulangan pola periodik. Jadi Newlands menemukan bahwa pola sifat-sifat kimia yang serupa akan berulang setiap 8 unsur dalam tabel periodik. Namun, pendekatannya tidak mampu menjelaskan pola periodik yang lebih kompleks seperti yang dikembangkan kemudian oleh Dmitri Mendeleev. Meskipun kontribusinya penting dalam pengembangan awal tabel periodik, tabel periodik Newlands memiliki keterbatasan dan tidak dianggap sebanding dengan tabel periodik yang ditemukan oleh Mendeleev. Tabel periodik Mendeleev yang lebih komprehensif dan akurat mengatasi kekurangan dan menggambarkan hubungan yang lebih kompleks antara unsur-unsur kimia. Berikutnya adalah perkembangan tabel periodik yang dikemukakan oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1816. Jadi beliau merupakan seorang ahli kimia Rusia. Pada tahun 1869, ia menyusun tabel periodik yang menjadi dasar bagi tabel periodik modern yang kita kenal saat ini. Berikut adalah perkembangan tabel periodik dari Mendeleev. Yang pertama, pengorganisasian berdasarkan massa atom. Jadi Mendeleev mengorganisir unsur-unsur berdasarkan massa atom mereka. Ia menyusun unsur-unsur dalam urutan menaik berdasarkan massa atom sambil memperhatikan pola perubahan sifat-sifat kimia. Yang kedua, penciptaan tabel periodik. Jadi berdasarkan pengorganisasian berdasarkan massa atom, Mendeleev menciptakan tabel periodik yang memiliki baris horizontal yang disebut dengan periode dan juga kolom vertikal yang disebut dengan golongan. Unsur-unsur ditempatkan dalam sel-sel tabel sesuai dengan sifat-sifat mereka dan mengikuti pola periodik tertentu. Poin yang ketiga, penemuan pola periodik. Jadi Mendeleev menemukan bahwa unsur-unsur dalam tabel periodik menunjukkan pola periodik dalam sifat-sifat kimia mereka. Ia menemukan bahwa sifat-sifat seperti massa atom, valensi, dan reaktivitas kimia cenderung berulang secara sistematis dalam setiap periode dan juga golongan. Poin keempat, prediksi unsur yang belum ditemukan. Jadi salah satu kontribusi penting dari Mendeleev dalam tabel periodik adalah kemampuannya untuk memprediksi keberadaan unsur-unsur yang belum ditemukan. Beberapa unsur yang kemudian ditemukan adalah gallium dan germanium sesuai dengan prediksi dari Mendeleev. Yang kelima adalah revisi berdasarkan nomor atom. Jadi pada perkembangan selanjutnya dengan penemuan nomor atom, maka tabel periodik Mendeleev direvisi untuk mengurutkan unsur-unsur berdasarkan nomor atom. Jadi bukan berdasarkan massa atomnya. Nah, berikut adalah tabel periodik yang dikembangkan oleh Dmitri Mendeleev. Jadi ada beberapa golongan dan juga ada beberapa periode. Nah, ini adalah tabel periodik dari unsur-unsur yang kita ketahui saat ini. Ada golongan 1A, golongan 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ada golongan 8, kemudian golongan 1B, golongan 2B, ada golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan juga 8A. Juga ada lantanida dan juga ada aktinida. Ada golongan alkali tanah, logam alkali, logam transisi, dan sebagainya. Nanti bisa dipelajari sendiri oleh Mas dan Mbak semuanya. Ya, pada baris yang horizontal itu disebut dengan periode. Jadi bisa kita lihat di sini ada periode 1, periode 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan berikutnya
Pada kolom vertikal itu disebut dengan golongan. Jadi ada beberapa golongan, ada loh. Golongan 1A, golongan 2A, 3A, 4A, 5A, dan seterusnya. Begitu juga ada golongan 1B, 2B, 3B, dan 4B. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi terkait perkembangan tabel periodik unsur. Sampai bertemu di video berikutnya tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur dalam tabel periodik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.